Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juli 2024. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan harian PKB Resort GKI Pulang Pisau berdasarkan Almanak Nas GKI tahun 2024, yang mana untuk hari ini yaitu dari 2 Samuel pasal 11 ayat 22 sampai 27 dengan perikop Daud dan Batsheba. Bersama saya Pendeta Hepro Noprianto. Senantiasa kami mohon kiranya dengan sukacita untuk channel YouTube Resort GKI Pulang Pisau agar senantiasa dapat di like and subscribe, serta untuk setiap penayangannya dapat di share and comment agar semakin meningkatkan pelayanan untuk kabaran Injil Resort GKI Pulang Pisau. Untuk mengawali renungan kita pada hari ini, saya mengajak kita bersama berdoa memohon penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang penuh kasih karunia, kami bersyukur atas kehidupan kami yang senantiasa Engkau berkati. Kami bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang selalu hadir dalam kasih-Mu serta berkat-Mu untuk kehidupan kami, sehingga kami mampu berkarya dalam kehidupan yang kami miliki. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dengan akal budi dan hikmat yang datangnya daripada Engkau, memampukan kami untuk mengerti akan maksud-Mu, karena kami rindu untuk senantiasa melakukan akan kehendak-Mu sebagaimana yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami melalui firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Memiliki sebuah kekuasaan atau kedudukan yang tinggi pastilah sangat menyenangkan. Sehingga tidak jarang kita melihat banyak orang berupaya keras, bahkan mengorbankan banyak hal dalam hidupnya untuk dapat meraih sebuah kekuasaan dan kedudukan tersebut. Hal ini tentu saja karena dengan memiliki kekuasaan, seseorang dapat melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Namun, disinilah kemudian kekuasaan tersebut sering menjadi jerat yang sangat kuat di dalam kehidupan. Bahkan banyak orang yang tidak rela untuk kehilangan akan kekuasaan tersebut ketika ia telah memilikinya. Melihat dari firman Tuhan untuk pembacaan kita pada hari ini tentang Daud dan Batsheba, memperlihatkan bahwa jerat kekuasaan itu sendiri tidak dapat juga Daud lepaskan. Walaupun kita mengetahui bahwa Daud itu sendiri adalah seorang hamba Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan. Namun, ketika ia memiliki sebuah kekuasaan, di satu titik Daud jatuh di dalamnya dengan melakukan tindakan yang disebut sebagai apa yang jahat di mata Tuhan. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-27. Kalau kita tarik ke belakang dari apa yang membuat Daud melakukan tindakan yang jahat di mata Tuhan tersebut, hal ini tidak lain karena ketertarikan Daud terhadap Batsheba, yang mana Batsheba adalah istri dari Uria. Kemudian dengan kuasa yang dimilikinya, Daud memikat Batsheba untuk melakukan apa yang diinginkannya, mengakibatkan Batsheba mengandung. Namun Daud menggunakan siasat untuk menghindari bahwa kandungan Batsheba tersebut hadir dari hubungan yang mereka lakukan. Sehingga kemudian ia memanggil Uria yang pada saat itu sedang berperang untuk bertemu dengannya, serta meminta Uria pulang untuk menemui Batsheba istrinya. Dengan berbagai macam cara Daud lakukan
Tapi Uria tidak menjumpai istrinya. Karena trik yang Daud lakukan tidak berhasil, membuat Uria pulang menjumpai Batseba. Lalu dengan kekuasaannya, Daud memerintahkan Uria untuk berada di barisan terdepan dalam berperangan dengan harapan Uria akan mati dalam peperangan tersebut. Sehingga kondisi ini membuat Daud yang membunuh Uria secara tidak langsung dengan menggunakan kekuasaan yang ia miliki, yang menempatkan Uria pada posisi terdepan di dalam peperangan, yang mana orang yang berada di barisan terdepan dalam peperangan akan mengalami kematian, risiko terbesar dan tertinggi yang dimiliki. Dan kemudian sebagaimana diceritakan dalam firman Tuhan ini, Uria mati dalam peperangan tersebut. Dari sini kita bisa melihat bagaimana dengan kekuasaannya Daud dengan leluasa bahkan untuk mengontrol hidup seseorang, apalagi hidup prajuritnya. Ia bisa mengendalikan, ia bisa memerintahkan dan melakukan banyak hal. Namun tindakan itu pula lah yang kemudian dikatakan merupakan tindakan yang jahat di mata Tuhan. Ini luar biasa, sebuah kondisi yang membuat semua orang ingin memilikinya. Kenapa? Ketika engkau memiliki kekuasaan itu, engkau dapat mengendalikan, mengatur, dan memutuskan akan hal apapun yang terjadi, bahkan kadangkala terhadap hidup seseorang. Sehingga itu menjadi daya tarik yang luar biasa, dan banyak orang menginginkannya dan tidak ingin melepaskannya. Tapi di satu kondisi yang sama, inilah yang sekaligus menjadi jerat yang sering kali membuat kita, ketika kita memiliki kekuasaan tersebut, kita jatuh dalam tindakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu tindakan yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan ini, firman Tuhan yang bersama kita renungkan ini sebenarnya tidak membawa kita ke dalam sebuah pemahaman bahwa sebuah kekuasaan atau kedudukan itu jahat dan tidak baik. Namun kita bersama memaknai bahwa ketika kita memiliki sebuah kekuasaan atau kedudukan, kita harus tetap ada dalam kesadaran bahwa di dalam kekuasaan dan kedudukan yang kita miliki itu ada sebuah tantangan besar, ada sebuah tanggung jawab besar, ada sebuah risiko yang sangat besar, yang sangat tipis, yang mampu dan dapat membuat kita terjatuh. Sehingga dan kesadaran tersebutlah ketika kita mengemban sebuah tugas dalam kehidupan yang menempatkan kita untuk memiliki sebuah kekuasaan kedudukan, kesadaran akan hal tersebut selalu membuat kita sigap, siaga, dan berjaga-jaga kepada diri kita sendiri dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap pelaksanaan tindakan, agar jangan sampai membuat kita jatuh ke dalam jerat atas kekuasaan tersebut, yang membuat kita akhirnya jatuh dalam tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh Daud dalam pemandangan bahwa melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Sedang jemaat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjaga diri ketika kita sadar bahwa kita dipercayakan untuk memiliki sebuah kekuasaan atau kedudukan atas hidup kita dalam tugas tanggung jawab yang kita miliki, dengan kesadaran akan adanya tantangan, kesadaran bahwa kita dapat jatuh dalam jeratnya, maka dengan senantiasa membangun kehidupan yang mengandalkan Tuhan, membuat kita dapat mengontrol diri, membuat kita dapat menjaga diri, sehingga kita senantiasa menghadirkan Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang kita miliki, mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan.
Oleh karena itu kita mensyukuri di dalam kehidupan yang kita jalani ini, Tuhan mengizinkan kita dalam segala jerih lelah perjuangan hidup kita untuk boleh mencapai sebuah titik kesuksesan kehidupan yang membawa kita untuk menerima atau memiliki sebuah kedudukan yang kita impikan dalam perjuangan kehidupan kita. Kita mensyukuri itu, dan dengan rasa syukur itulah kita menjalani tugas yang kita emban, yang menjaga kita, agar rasa syukur itulah yang akan terus hadir dalam setiap tugas tanggung jawab yang kita miliki. Oleh karena itu, dengan kesadaran yang demikian, kita pun membangun setiap tindakan yang kita lakukan dalam setiap posisi dan kedudukan yang kita miliki, memanfaatkan itu untuk menjadi sarana bagi kita untuk memuliakan Tuhan, serta kita jadikan tempat di mana kasih Kristus dihadirkan dalam kehidupan bersama. Bukan karena keinginan kita, tetapi untuk memenuhi keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan melalui kehidupan kita, di mana Tuhan menempatkan kita pada tempat yang baik atas kehidupan. Oleh karena itu, ketika Tuhan memberkati kehidupan kita dan menempatkan kita pada posisi yang baik dan hebat tersebut, jangan hentikan berkat itu hanya pada diri kita, namun kita kemudian menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kasih karunia Tuhan yang kita terima itu bisa kita hadirkan juga untuk saudara-saudara terkasih kita, sehingga dengan keadaan tersebut membangun kita dalam sebuah kesadaran bahwa ketika kita dipercayakan untuk memiliki sebuah kuasa atau kedudukan yang baik atas kehidupan, membuat kita menjauhkan diri dari cerat, yang membuat kita mau menggunakan itu untuk keuntungan, kepentingan, dan keinginan diri kita. Tetapi membuat kita senantiasa sadar bahwa dengan posisi yang kita miliki itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama berdoa naikkan syukur atas firman Tuhan. Serta dalam doa ini kita akan berdoa secara khusus untuk jemaat GKE Gohong. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih karunia, Engkau baik atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas kehidupan yang senantiasa Engkau berkati. Melalui firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, membawa kami ke dalam kesadaran bahwa apa yang kami miliki itu bersumber daripada Engkau, datang dalam kasih-Mu. Kiranya kami selalu dapat menggunakannya untuk menjadi sarana agar nama-Mu dimuliakan dan kasih-Mu dinyatakan melalui kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus menjaga diri kami dalam keberadaan yang kami miliki agar kami tidak jatuh di dalam jerat dalam kehidupan yang kami miliki. Ketika kami dalam kasih-Mu Engkau tempatkan kepada tempat yang baik dalam kehidupan, namun kami selalu menjaga diri, menjaga kehidupan dalam setiap tindakan yang kami lakukan, sehingga kami selalu dapat membangun kehidupan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami menaikkan doa bagi jemaat-Mu, jemaat GKE Gohong. Kami senantiasa memohon berkat-Mu ya Tuhan bagi mereka dalam kehidupan keluarga jemaat GKE Gohong, di dalam segala aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan, serta senantiasa Engkau memberkati pelayanan yang dilaksanakan dalam kehidupan berjemaat. Berkati majelis pekerja harian jemaat GKE Gohong beserta seluruh pekerjaannya, pendeta, penatua diakon, pengurus kategorial, guru-guru sekolah minggu, dalam pelaksanaan pelayanan yang mereka hadirkan dalam kehidupan jemaat, sehingga melalui setiap pelayanan yang dilakukan, demikianlah pertumbuhan kehidupan jemaat di dalam iman, pengharapan, dan kasih senantiasa terjadi. Serta ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi panitia pentabisan gereja Keharap GKE Gohong, di mana dengan penuh sukacita segenap jemaat di sini hendak mentabiskan gereja mereka yang akan dilaksanakan dan direncanakan bagi mereka di akhir tahun ini.
Oleh karena itu, biarlah segala apa yang dipersiapkan untuk pelaksanaan tersebut Engkau sertai, serta Engkau memberkati panitia dalam setiap upaya pencarian dana dalam pelaksanaan penghabisan gereja tersebut. Dan biar Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, biar melalui kebersamaan mereka segala apa yang dirancangkan, segala apa yang hendak dilakukan dalam kasih-Mu Tuhan dapat terlaksana dengan baik, sehingga semuanya itu menjadi segala hormat sembah untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau senantiasa, dan kami hendak hidup memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. We love